Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teman Buku. Kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal menceritakan sebuah kisah romantis tapi tragis. Kayak gimana sih ceritanya? Tonton terus ya. Oke, kisah ini dimulai dari pertemuan Bian sama Adam di sebuah perusahaan pada saat mereka melamar pekerjaan. Mereka sedang mengikuti psikotes di sana. Dan karena keduanya ini absensinya cukup dekat, sebenarnya sih sebelahan. Jadi mereka pada saat psikotes pun udah curi-curi pandang. Setelah break psikotes, mereka ngobrol dan ternyata nyaman. Keduanya sangat nyaman dalam obrolan tersebut. Singkat cerita, mereka pacaran, tapi sempat ditentang oleh kedua orang tuanya. Jadi, orang tua Bian juga sempat menentang Bian pacaran sama Adam, dan orang tuanya Adam juga sempat menentang Adam untuk pacaran sama Bian. Tapi nggak lama, mereka akhirnya dapat restu, dan 3 tahun setelah pacaran, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, dari prosesnya ini, akhirnya sampailah ke 2 minggu sebelum pernikahan. Pada saat 2 minggu sebelum pernikahan ini, Bian sudah memilih gaun pengantinnya. Yang anehnya, gaun pengantin yang dipilih Bian ini berwarna hitam. Walaupun sebenarnya yang dipilih adalah gaun bertema Sunda atau kebaya Sunda. Dan Bian sama Adam ini menyukai warna-warna hitam atau warna-warna gelap. Jadi mereka ingin tema pernikahannya itu, khususnya gaun pengantinnya ini warnanya hitam dari atas sampai bawah, gaunnya sampai ke sepatunya. Walaupun sebenarnya sempat dilarang sama ibunya Bian, karena kan warna hitam untuk gaun pernikahan itu takutnya mendatangkan kesialan di kemudian hari. Tapi Bian menentang, karena Bian yang keras kepala. Akhirnya ibunya Bian mengalah. 1 minggu sebelum pernikahan, mereka harus mengambil sepatu yang sedang dipesan oleh Bian kepada temannya. Nah, rumahnya temannya ini tuh cukup jauh dari perkotaan dan harus melewati jembatan yang di bawahnya itu ada sungai besar. Mereka berdua berencana untuk mengambilnya bersama-sama. Cuman ada yang aneh pada saat hari itu. Adam tiba-tiba memakai baju warna putih, dan Bian juga karena ngelihat Adam pakai baju warna putih, Bian juga ngikutin pakai baju warna putih. Jadi kayak kepengen kapelan gitu. Singkat cerita, mereka langsung ke rumahnya temennya Bian ini untuk ngambil sepatunya, terus balik lagi sama seperti saat berangkat. Mereka melewati jembatan yang ada sungai besar di bawahnya. Tapi pas pulangnya ini, si motornya Adam itu mogok, yang otomatis mereka harus berhenti. Nggak jauh dari situ ada tukang cendol, jadi pas panas-panas terus haus. Jadi Bian berpikir untuk menikmati cendol dulu sebentar di pinggir atau di palang jembatan dari si sungai besar ini. Sebenarnya Bian sama Adam juga menyadari kalau duduk-duduk di palang jembatan itu berbahaya, tapi kenapa, mungkin karena mereka terlalu santai kali ya. Jadi mereka tetap aja gitu duduk-duduk di situ, dan akhirnya kejadian naas terjadi. Adam terpeleset dan jatuh, kemudian meraih tangannya Bian, dan Bian juga ikutan terjatuh. Adam terseret, tapi masih tetap dengan menggenggam tangannya Bian. Bian juga gak ngelepasin genggaman tangannya Adam. Mereka berdua terseret dan tertimpuk kayu besar, yang akhirnya keduanya kehilangan kesadaran. Dan tiba-tiba Adam membangunkan Bian gak lama dari situ dengan keadaan yang pelipis, yang berdarah dan semuanya basah kuyup, kedinginan. Mereka berdua bangun terus berjalan menuju rumahnya Adam, yang kebetulan ternyata di posisi mereka bangun itu, rumahnya Adam itu nggak jauh. Jadi mereka cukup berjalan hanya 2 meter lalu sampai di rumah Adam. Di rumahnya Adam itu nggak ada siapa-siapa. Aneh banget. Hanya ada Aminah, adik paling kecilnya Adam. Dan mereka berdua ini langsung masuk ke rumah dibantu sama Aminah.
mengeringkan diri, ngobrol-ngobrol sama Aminah sambil bertanya, kemana ibu sama bapak, kok sepi banget, kemana yang lainnya, keluarga yang lainnya, kok pada sepi banget. Terus Aminah bilang, nggak tahu kak, ibu sama bapak tiba-tiba keluar buru-buru entah kemana. Mereka bermain agak lama, terus tiba-tiba ada mobil polisi sama kerumunannya itu datang. Mereka juga aneh, kok ada apa sih? Terus ibunya juga teriak-teriak histeris, gak jelas. Ya mereka masih belum tahu sih alasannya kenapa. Terus polisi langsung bilang, Bu, Pak, jasadnya sudah kami temukan. Untungnya jasad mereka berdua berdekatan dan gak jauh dari rumah ini. Walaupun sebenarnya dari tempat mereka terjatuh itu udah jauh banget. Adam sama Bian bingung, maksudnya jasad siapa gitu. Ibunya ini tuh masih histeris. Adam teriak-teriak sama ibunya pun nggak ngedenger gitu, cuek gitu sama Adam. Sampai seolah-olah nggak ngedengerin Adam gitu. Dan Adam sama Bian yang mencoba menenangkan diri keduanya mengikuti ibunya menuju rumah sakit. Yang ternyata jasad yang dimaksud oleh bapak polisi itu adalah jasadnya Bian sama Adam. Kebayang gak sih? Seminggu lagi mau nikah loh. Mereka meninggal, tapi mereka sendiri yang... Ya ini ceritanya memang horor sih. Diceritakan langsung oleh sosok Bian sama Adam ini. Yang gak kebayang sih. Bian sama Adam ini juga shock ngelihat jasad mereka berdua, dan akhirnya mereka sadar kalau mereka ini sudah meninggal. Cerita ini aku ambil dari bukunya Teh Risa Saraswati yang berjudul Madah. Yang ini bukunya. Ini ada di halaman 18 bab 2 yang judulnya Sepatu Hitam. Cuman kenapa aku nggak nulis judulnya Sepatu Hitam di sini? Ya karena sebenarnya aku bikin video ini tuh untuk post bareng BookTube ID dengan tema romance yang endingnya itu tragis. Kisah cinta tragis ini tuh di buku Madah tuh banyak, bukan cuma hanya ini. Kalau kalian mau baca selengkapnya, bisa dibaca di buku Madahnya karya Teh Risa Saraswati. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.